Pemirsa, kembali Anda saksikan program Daai Mata Hati bersama saya Astia Dika. Beragam kisah manis serta informasi ringan yang menarik akan mengajak Anda untuk melihat sekitar kita dengan mata hati. Berikut ringkasan kabar kami hari ini. Toleransi di pesantren As-Salam. Guru yang hobi ngeblok. Melihat lebih dekat kehidupan di pesantren As-Salam, Pasir Angin Bogor, bisa jadi sangat menginspirasi secara spiritual. Karena di tempat ini para santri tidak sekedar belajar agama, tetapi juga toleransi dan hidup berdampingan dengan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi yang secara religi berbeda. Pesantren, lembaga pendidikan agama Islam dengan sistem mondok atau asrama ini adalah salah satu lembaga pendidikan yang berkembang di Indonesia. Kehidupan di dalamnya pun menjadi hal yang menarik perhatian banyak pihak. Salah satu pesantren muda yang ada di kawasan Bogor, Jawa Barat adalah pesantren As-Salam, pesantren yang tergolong pesantren Salafi atau klasik. Berpakaian sederhana dan bersarung, walaupun tergolong klasik, pesantren As-Salam ini juga memasukkan bahan ajar lain yang disesuaikan dengan hobi dan minat para santri. Hal ini ditujukan sebagai bekal keahlian yang berguna bagi para santri di kemudian hari. Pada dasarnya pesantren ini pesantren klasik ya, pesantren tradisional, pesantren salaf yang memang bersumber dari pembelajaran kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning. Namun mengikuti perkembangan zaman yang ada, akhirnya kami juga memberikan pendidikan buat kemandirian anak-anak kelak. Jadi banyak hal yang kami tekankan kepada anak-anak untuk mengambil apa yang mereka jadi hobi. Kami sebutnya minat dan bakat mereka. Jadi kami pelajari semua, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris, terus life skill, dan banyak hal lainnya. Nah, mereka hobinya di mana, dan itu yang akan kita tekankan pada setiap anak. Mr. Aang as the director of As-Salam. Ya, di pesantren ini, para santri juga bisa merasakan pembelajaran keahlian seperti public speaking dan kesenian, seperti bernyanyi dan drama. So, yesterday I saw with your friend. Bidang keahlian tersebut disandingkan dengan pendidikan pesantren yang masih diterapkan, seperti Nahwu Shorof atau metode penguasaan bahasa Arab yang umum ada di berbagai pesantren. Pembelajarannya yang pasti untuk hafalan Al-Quran dan kitab kuningnya itu untuk dikuasai sama anak-anak. Jadi pelajaran Nahwu Shorof atau ilmu alat untuk menguasai bahasa Arab. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Selain dari basis grammarnya, kami biasakan jadi satu hari bahasa Arab, satu hari bahasa Inggris. Terus life skillnya ini beragam, mulai dari pertukangan, komputer, food, makanan. Jadi termasuk seni, mereka senang di talk show dan musik dan kegiatan-kegiatan banyak lainnya yang kami berikan, apapun yang mereka hobi. Itu ilmu, kami nyebutnya ilmu alat ya, alat untuk bagaimana kita menguasai bahasa Arab atau kitab kuning itu. Untuk bisa membaca kitab kuning itu kita butuh Nahwu Shorof, kalau dalam bahasa Inggrisnya ilmu tensisnya. Di pesantren ini pun sikap toleransi beragama diterapkan secara langsung. Lewat keberadaan mahasiswa teologi yang melakukan praktek kerja di sini.
Keberadaan mahasiswa yang berbeda keyakinan ini dirasa amat membantu pesantren dalam hal berbagi pengetahuan. Ketika ada teman-teman dari teologi untuk praktek lapangan di sini dan mereka mengajar anak-anak di sini, ini banyak sekali membantu kami, terutama dalam hal mendidik anak-anak. Dan buat mereka yang sedang PKL mungkin ini juga pembelajaran bagaimana mereka mengenal lebih dekat tentang pesantren, sehingga mungkin pesantren yang mereka rasakan di sini bisa berbeda dengan banyak pesantren dalam asumsi mereka sebelumnya. Dan untuk anak-anak di sini, mereka akhirnya juga belajar keterbukaan. Oh, ternyata kita juga bisa nyaman, bisa mendapatkan ilmu walaupun orang-orang yang mengajar kita juga berbeda secara agama, tapi kita tidak pembelajaran agamanya, tapi pembelajaran tentang kemanusiaannya. Seperti Jonathan, mahasiswa teologi ini merasa bahwa perbedaan agama seharusnya tidak menghalangi seseorang dalam berbagi ilmu dan kasih sayang. Mengingat Indonesia adalah negara majemuk dengan beragam keyakinan di dalamnya, toleransi menjadi inti bagi Jonathan untuk saling memahami dan menerima perbedaan sebagai suatu berkah. Para santri pun tidak keberatan dengan keberadaan mereka. Dengan demikian, benih-benih toleransi telah tertanam dalam diri para santri. Pemahaman-pemahaman yang baru yang diharapkan sebenarnya dari datang ke sini itu muncul, pemahaman-pemahaman yang pluralisme, menerima setiap orang, memahami sesama, bertindak sopan, dan yang layaknya memanusiakan manusia, seperti itu sih. Jadi cara pendidikan juga yang baru di sini, cara pendidikan yang lebih membuka pikiran anak, lebih memahami anak, nggak seperti langsung gaya bank yang di kamu gini harus gini, enggak. Di sini kita belajar pendidikan yang gaya dengan gaya berbeda. Ya, selama belajar Darussalam itu sangat menyenangkan, dan di sini juga sering kedatangan tamu dari luar, yaitu Miss Helen. Walaupun kita berbeda agama juga dia sangat senang sama kita, nggak membedakan satu sama lain. Kalau menurut saya, mau Islam mau kita berbeda agama juga kita walaupun berbeda tapi tetap satu, ya, dan menghormati satu sama lain. Mau mendengarkan dan mengerti hak sesama menjadi makna toleransi yang dipahami para mahasiswa teologi ini di pesantren As-Salam. Keterbukaan pesantren yang membuat mereka nyaman dalam mempelajari Islam menjadi hal positif yang berperan dalam pemahaman mereka mengenai toleransi. Buat saya, makna toleransi kita saling mengerti di saat hak kita terbatas oleh hak orang lain juga. Jadi ketika saya boleh makan di tempat ini karena memang saya nggak berpuasa, tapi mereka berpuasa dan seharusnya saya menghormati mereka karena tidak harus berpuasa. Jadi saya kira toleransi, saya memahami mereka dan mereka juga memahami saya. Kak, kalau makan aja nggak apa-apa, kata gitu kan. Kalau mau makan di sini makan aja. Dan saya kira saya merasa, wah, kok saya boleh makan, tapi di hati kecil jangan deh, mereka kan puasa, kita harus saling menghormati, gitu sih. Toleransi mungkin menjadi wawasan yang kompleks dan melibatkan beragam pemahaman. Namun dengan keterbukaan, kemauan untuk saling mendengar dan memahami, maka tak ada yang perlu ditakutkan dari perbedaan dan keberagaman, seperti yang diterapkan oleh pesantren As-Salam kepada para santrinya. Pemirsa, sosok guru yang satu ini berbeda dengan guru pada umumnya. Ya, tak sebatas mengabdikan diri mengajar di sekolah, segudang karya Wijaya Kusuma di blog menjadikan inspirasi di kalangan para guru dan juga siswanya. Tak cuma itu, keajaiban ngeblog juga telah membawa Wijaya Kusuma meraih berbagai penghargaan, berkeliling Indonesia hingga menerbitkan 8 buku.
Wijaya Kusuma, seorang guru teknologi informasi di SMP Lab School Rawamangun. Di balik sosoknya yang sederhana, Wijaya Kusuma adalah seorang blogger dengan segudang prestasi. Talentanya merangkai kata telah membawa pria yang akrab disapa Om Jai ini berselancar di dunia maya untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan motivasi melalui media Weblog atau blog. Menjadi seorang blogger telah ditekuninya sejak tahun 2007. Kecintaannya terhadap seni menulis dimulai sejak duduk di bangku pasca sarjana di Universitas Negeri Jakarta. Awalnya waktu itu saya lagi kuliah di pasca sarjana kampus UNJ. Ada seorang teman saya sedang asik ngeblog, namanya Pak Dedi Duta Agama. Terus saya tanya sama beliau, Pak ini lagi ngapain? Lagi ngeblog. Apa itu blog? Itu nulis di blog, nulis di internet, jadi semacam diary online. Terus saya pelajari gitu, ternyata enak juga ya ngeblog gitu. Nah, setelah saya pelajari ngeblog, lama-lama saya jadi ketagihan tiap hari saya nulis di blog, karena banyak sekali yang komentar, terutama masalah tulisan-tulisan saya di bangku kuliah. Jadi setiap kali saya dapat ilmu baru dari dosen, materi itu saya berikan pada teman-teman lainnya di blog gitu, dan akhirnya blog saya jadi rame gitu. Kebiasaan menulis telah menjadi gaya hidup pria kelahiran 1970 ini. Isu pendidikan serta profesinya sebagai guru adalah bahan tulisannya di blog. Hobi menulis dan ngeblog mendorong Wijaya Kusuma untuk menularkan hobi menulis blog pada siswa dan melek internet pada guru-guru di Indonesia. Awalnya saya tidak mengira saya menulis di blog bisa menginspirasi orang banyak. Dan saya yakin bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Dengan banyaknya guru menulis di blog dan saling berbagi, sharing on connection, ini menjadi sesuatu yang menginspirasi teman-teman guru lainnya. Dan internet itu adalah biayanya sangat murah. Dan blog bisa menjadi media kita untuk saling silaturahmi di dunia maya. Dalam sehari, ayah dua anak ini mampu menghasilkan 3 buah tulisan di blognya. Ia pun telah memetik buah manis dari hobinya. Awalnya saya juga nggak menyangka kumpulan tulisan-tulisan saya di blog bisa jadi di buku gitu. Ini setelah saya dihubungi beberapa penerbit dan mereka tertarik dengan tulisan-tulisan saya. Lalu terus saya bilang sama mereka, gimana cara editornya? Saya nggak punya waktu. Nanti kami yang mengerjakan semua Pak, editornya. Bapak hanya mengumpulkan bagian-bagian penting dari buku Bapak, nanti kita yang akan merapikan. Alhamdulillah dari situ sudah ada terbit 8 buah buku. Tak hanya berhasil menelurkan buku-buku pendidikan dan motivasi, berbagai penghargaan menulis pun pernah ia raih, salah satunya penghargaan guru paling ngeblog dari Kompasiana. Predikatnya sebagai guru blogger juga telah membawanya berkeliling Indonesia. Saya nggak menyangka keajaiban blog telah membawa saya keliling Indonesia. Karena gara-gara tulisan saya, mereka mengundang saya ke berbagai daerah. Sampai Aceh, Sulawesi, Makassar, ke Padang, terus terakhir saya pergi ke Banjarmasin. Itu dari tulisan saya di blog, Mbak. Jadi mereka tertarik bagaimana seorang guru yang biasa-biasa saja ngajar di kelas, tapi menjadi luar biasa karena keajaiban ngeblog. Yang belum punya boleh bikin di blogspot. Sosok Om Jai juga menginspirasi kolage dan anak-anak didiknya. Yang saya kenal selama kurang lebih 6 tahun ini, beliau sosok yang memberikan motivasi ya ke kita yang muda-muda atau yang baru-baru. Saya termasuk guru baru gitu, baru 5-6 tahun. Dia memberikan motivasi sekaligus menginspirasi gitu, khususnya tentang penulisan. Bahwa guru itu harus melek IT misalnya, kemudian guru itu harus menggunakan perangkat pembelajaran yang berbasis TIK misalnya. Kemudian bagaimana guru itu mampu mengelaborasi setiap pengalaman-pengalaman dia, kemudian dituliskan gitu. Pak Wijaya itu asik, seru, dia tuh suka bercanda, humoris. Dia asik soalnya tuh kita manggil dia Om Jai. Keren kan Om Jai. Dia juga blogger yang seru gitu kan. Kayak dia ngepost fact yang keren-keren gitu.
tentang lab school. Blognya penuh motivasi, jadi tuh kayak semua acara-acara event-event di lab school dia post ke blognya, jadi orang-orang dari sekolah lain bisa baca. Iya sih, aku emang punya blog gara-gara dia. Sebagai peraih segudang penghargaan menulis, Om Joy memiliki tips mudah dalam menulis. Jadi menulis itu sebenarnya bisa dimulai dari 3 alinea. Alinea pembuka, alinea isi, sama alinea penutup. Mulai dari 3 alinea itu. Dan kemudian menulis itu harus dipaksakan. Apa yang sulit dari menulis ya memulai. Nah, karena memulai itu ada sesuatu yang sulit, tulis aja apa yang ada di kepala. Nah, ketika ada yang di kepala itu ditulis, maka dengan sendirinya tulisan itu akan mengalir. Melalui keahliannya ngeblog, Wijaya Kusuma telah menginspirasi banyak pembacanya. Salah satu harapan Om Joy adalah mengajak anak-anak muda untuk mengikuti jejaknya sebagai blogger dan membantu guru-guru agar melek IT, sehingga mereka bisa menyuarakan aspirasinya di dunia maya.